Alhamdulillah, Pak. Pesertanya baru 22. Kita tunggu sebentar ya. Baik, Bapak. Baik, saya share screen ya. Puji bisa dilihat? Bisa, Pak. Ya, Pak. Jadi topik hari ini adalah kajian aspek kesehatan masyarakat dalam analisis dampak lingkungan hidup. Nah, dasar hukumnya adalah masih mengacu pada keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan nomor 124 menjelaskan bahwa dampak kesehatan lingkungan itu harus menggambarkan pengukuran pada sumber emisi dan juga ambien. Perlu diketahui kalau emisi itu adalah pencemaran yang keluar dari sumbernya. Misalnya asap knalpot, ya, knalpot mobil, knalpot motor, sepeda motor, knalpot misalnya genset dan lain sebagainya yang mengeluarkan asap. Itu disebut sebagai emisi. Sedangkan ambien itu adalah polutan yang sudah bergabung dengan polutan lainnya. Misalnya knalpot sepeda motor, asapnya itu adalah emisi. Nah, emisinya itu bercampur di udara bebas dengan asap misalnya dari dapur rumah tangga, atau asap rokok, atau asap pembakaran sampah umpama. Maka asap-asap tadi bergabung itu pencemaran udara yang diukur itu adalah ambien. Ya, jadi ambien itu campuran dari berbagai emisi. Itu yang harus diukur. Kemudian masyarakat terpajan, ya, masyarakat yang terkena dampak dari emisi ataupun ambien tersebut. Kemudian dampak selanjutnya adalah dampak interaksi manusia dengan emisi tadi, antara lain bagaimana dengan prevalensi penyakit, kemudian insidensi penyakit, dan seterusnya. Nah, di dalam suatu proyek yang terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja juga diukur. Jadi model pendekatan terhadap epidemiologi, ya, kemudian keselamatan dan kesehatan kerja, hygiene, kemudian sanitasi, dan juga mengkaji kinerja laboratorium, misalnya laboratorium untuk pengujian kesehatan masyarakat yang terkena dampak, dan serta kajian komunikasi massa untuk diseminasi informasi terkait dengan dampak yang ditimbulkan oleh suatu proyek tertentu. Kemudian masih berdasarkan keputusan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup, maka kajian aspek kesehatan masyarakat yang dikaji
ada 8 aspek. Pertama adalah parameter lingkungan yang diperkirakan terkena dampak rencana kegiatan pembangunan dan berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat. Nah, parameter lingkungan itu adalah parameter fisika, kimia. Nah, kalau fisika misalnya adalah bagaimana dampak pada air, ya, fisika, kimia pada air. Kemudian dampak pada udara dan dampak pada tanah. Ini ada 3. Udara, air, tanah. Itu adalah parameter fisika. Selanjutnya ada parameter biologi. Nah, parameter biologi misalnya vegetasi dan atau biota, ya, biota yang hidup di air, yang hidup di tanah. Nah, itu dikaji, diperkirakan besaran dampaknya. Kemudian yang kedua adalah proses dan potensi terjadinya paparan. Jadi misalnya ada sumber pencemar udara dari asap, asap kendaraan bermotor. Bagaimana proses-proses pencemaran itu terjadi, proses pemaparan, dan potensi terjadi kemajanan. Yang ketiga adalah potensi besarnya dampak yang timbul, yaitu penyakit yang dapat dikaji dari angka kesakitan. Jadi jumlah orang yang sakit akibat dampak yang ditimbulkan. Kemudian juga angka kematian. Jadi kalau kajian sebelumnya, data sebelumnya dengan kualitas udara berapa, kemudian tingkat angka kesakitan dan kematian berapa. Nah, itu dikaji. Kemudian karakteristik spesifikasi penduduk yang berisiko. Jadi ada distribusi penduduk yang yang dikelompokkan pada usia balita, ya, kemudian remaja, dewasa, dan kemudian kelompok yang berisiko tinggi, yaitu manula. Nah, itu karakter spesifik penduduk yang harus dikaji. Kemudian yang kelima adalah sumber daya kesehatan. Sumber daya kesehatan yang tersedia di sekitar proyek tersebut. Jadi jumlah rumah sakit, jumlah tempat tidur di rumah sakit, kemudian jumlah ahli tenaga medis, ya, dokter spesialis, dan seterusnya. Dan yang keenam adalah kondisi sanitasi lingkungan. Jadi ketersediaan air bersih, udara bersih, ya, sirkulasi udara, hidrologi atau bagaimana aliran air dan lain sebagainya. Dan yang ketujuh adalah status gizi masyarakat di sekitar proyek. Kemudian yang terakhir adalah kondisi lingkungan yang dapat memperburuk proses penyebaran penyakit. Jadi misalnya akan didirikan sebuah pabrik, nah kondisi lingkungan
yang dapat memperburuk proses penyebaran penyakit itu bagaimana dikaitkan dengan rencana proyek tadi. Nah, selanjutnya metode pengumpulan data itu bisa berupa data primer maupun data sekunder. Nah, tentunya dalam kajian AMDAL ini ada yang diwajibkan dianalisis adalah data primer, namun tidak menutup kemungkinan hanya tersedia data sekunder, ya, yang berasal dari pemerintah daerah sekitar tempat proyek atau tapak proyek. Kemudian data primer itu bisa diperoleh dengan cara menyebarkan kuesioner, ya. Kuesioner yang disebar secara khusus dirancang untuk mengetahui riwayat ataupun status kesehatan masyarakat yang kemudian disampaikan secara langsung oleh masyarakat itu sendiri, dan kondisi fasilitas rumah tangga masyarakat terkait dengan kualitas sanitasi lingkungan masyarakat, kemudian personal hygiene ya, masyarakat itu sendiri. Kemudian diteliti juga bagaimana pola pencarian pengobatan, apakah dukun, mantri, atau dokter. Kemudian pola layanan kesehatan, termasuk juga persepsi masyarakat tentang kesehatan dan harapan masyarakat terhadap pembangunan kesehatan terkait dengan proyek yang sedang berlangsung dan yang dilakukan proses AMDAL. Kemudian data sekunder dari instansi terkait seperti puskesmas, informasi tentang penyakit yang paling dominan diderita oleh masyarakat yang di sekitar proyek. Kemudian informasi tentang keberadaan jenis dan jumlah fasilitas kesehatan, sarana dan prasarana kesehatan yang ada di lokasi proyek. Dan kemudian apa upaya dan kebijakan pemerintah dalam upaya peningkatan status kesehatan masyarakat yang sifatnya promotif dan preventif maupun yang sifatnya kuratif dan rehabilitatif. Nah, metode analisis yang digunakan adalah metode analisis dampak kesehatan lingkungan, kemudian juga menggunakan metode epidemiologi, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Nah, teknik analisis data kajian aspek kesehatan masyarakat ini adalah analisis deskriptif kualitatif yang nantinya bisa menggambarkan kondisi kualitas lingkungan, kemudian kondisi pelayanan kesehatan, kemudian yang ketiga pola perilaku masyarakat ya, yang kaitannya dengan kesehatan masyarakat itu sendiri, dan kondisi sanitasi lingkungan yang terkait dengan potensi munculnya suatu penyakit atau terjadinya gangguan kesehatan di masyarakat di sekitar lokasi kesehatan. Misalnya membangun pabrik semen
Nah, membangun pabrik semen tadi, bagaimana kondisi sanitasi lingkungan masyarakat, sehingga nanti kebijakannya adalah apakah harus merelokasi masyarakat atau barangkali harus disediakan teknologi untuk mencegah timbulnya penyakit akibat kegiatan proyek tersebut. Selanjutnya, data yang diperoleh itu harus disesuaikan dengan parameter yang diperlukan untuk menganalisis aspek kesehatan masyarakat. Antara lain adalah analisis terhadap farmakokinetika setiap agen, baik yang agen fisik, kimia, dan biologi yang muncul dari setiap aktivitas pada setiap tahapan kegiatan proyek, baik pada tahap prakonstruksi maupun tahap konstruksi sampai dengan tahap operasional. Nah, selanjutnya analisis dititikberatkan pada sumber agen. Sumber agen tersebut muncul dan keberadaannya di lingkungan ambien, baik di udara, di air, maupun di tanah. Sehingga potensi masuknya ke dalam tubuh manusia dan menyebabkan seorang dapat menjadi sakit atau terkena penyakit. Nah, penerapan analisis dampak kesehatan lingkungan dapat dikembangkan dalam dua hal untuk AMDAL ini. Mana yang pertama adalah suatu aspek kesehatan masyarakat dalam akibat dari proyek pembangunan meliputi dokumen kerangka acuan. Jadi aspek kesehatan masyarakat ini harus dicantumkan dalam dokumen kerangka acuan. Kemudian pada dokumen ANDAL, analisis dampak lingkungan. Dan yang ketiga adalah pada dokumen rencana pengelolaan lingkungan atau RKL, serta dokumen rencana pemantauan lingkungan yang disebut sebagai dokumen RKL dan RPL. Nah, suatu aspek kesehatan masyarakat dan atau kesehatan lingkungan dalam rangka pengelolaan kualitas lingkungan hidup terkait erat dengan masalah kesehatan masyarakat. Jadi kesehatan lingkungan, kesehatan masyarakat itu adalah satu uang dengan dua sisi yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Jadi kalau masyarakat kurang sehat, maka tentunya akan berdampak pada kesehatan lingkungan yang tidak sehat. Sebaliknya, lingkungan yang tidak sehat itu akan berdampak pada kesehatan masyarakat atau bisa memperburuk kesehatan masyarakat. Nah, berdasarkan Kemenkes, ya, keputusan Menteri Kesehatan, maka analisis dampak kesehatan lingkungan itu meliputi kajian terhadap parameter lingkungan yang terkena dampak oleh proyek. Kedua, proses dan potensi terjadinya pemajanan. Dan ketiga adalah potensi besarnya risiko penyakit. Dan yang keempat, karakteristik penduduk yang berisiko. Dan yang kelima adalah sumber daya kesehatan. Jadi berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan itu terdapat 5
kajian aspek kesehatan masyarakat, sementara dari keputusan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan itu ada 8 tadi ya. Ada 8 yang harus dikaji ya, untuk berdasarkan keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan itu ada 8 aspek yang dikaji. Sedangkan dari Kementerian Kesehatan itu hanya ada 5. Nah, pada aspek dampak atau kegiatan, ya, maka pengamatan, pengukuran, dan pengendalian sumber pencemar, baik itu emisi untuk pencemar udara yang bersumber dari mobil, industri, pembangkit listrik, dan lain sebagainya. Kemudian sumber penyakit menular, misalnya penderita TB, TBC ya, kemudian penderita DBD, penderita malaria, dan lain sebagainya. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam simpul 1 ini adalah sumber dampak ini. Pertama adalah jenis dan volume kegiatan yang dilakukan di lokasi proyek. Yang kedua, lamanya kegiatan di lokasi proyek. Kemudian yang ketiga, bahaya fisik yang ada di lokasi. Dan keempat, perubahan-perubahan yang dilakukan baik dalam ukuran maupun bentuk yang terjadi di proyek. Dan yang kelima adalah kegiatan penanggulangan yang direncanakan atau yang telah dikerjakan. Jadi penanggulangan yang direncanakan itu adalah bagian dari mitigasi lingkungan. Dan yang keenam adalah laporan pelaksanaan pengendalian kualitas lingkungan. Sedangkan aspek yang kedua yaitu media lingkungan. Media lingkungan itu adalah udara, air, tanah. Harus dilakukan pengamatan, pengukuran, dan pengendalian apabila komponen lingkungan tersebut berada di sekitar manusia, seperti konsentrasi parameter pencemar di udara, maupun kadar kandungan residu pestisida misalnya dalam sayur, kemudian bakteri E. coli dalam air minum, dan lain sebagainya. Sedangkan aspek ketiga yaitu pada tubuh manusia. Nah, pengamatan dilakukan dan pengukuran terhadap kadar parameter bahan pencemar yang terdapat di dalam tubuh manusia. Nah, parameter ini bisa diukur melalui uji sampel pada darah ataupun pada urin, atau bisa dari rambut, lemak yang terdapat di kulit, minyak, lemak, kemudian barangkali ada jaringan tubuh dan sputum. Nah, aspek keempat yaitu dampaknya pada kesehatan masyarakat. Pengamatan dan pengukuran serta pengendalian prevalensi penyakit menular dan tidak menular yang ada pada kelompok masyarakat, apakah itu keracunan, kanker paru, kanker kulit, penderita penyakit menular, dan lain sebagainya. Nah, data terbaik dampak kesehatan adalah itu community based, jadi komunitas yang didasarkan pada hasil survei yang dapat juga dengan data dari dinas kesehatan, kemudian data dari rumah sakit ataupun puskesmas. Nah, data tersebut bisa berupa rekam medis, data kesakitan, dan data kematian, maupun pencatatan keterangan tentang penyakit
kanker, dan sebagainya, serta statistik angka kelahiran dan data surveillance lainnya. Nah, teknik pengumpulan data untuk parameter kesehatan lingkungan. Parameternya ada ada 4 ya. Pertama adalah parameter pola 10 besar penyakit yang paling sering diderita oleh masyarakat. Nah, teknik pengumpulan datanya adalah bisa menggunakan data sekunder dari yang tersedia di puskesmas ataupun rumah sakit, kemudian data dari BPJS, ya, kemudian juga data dari survei demografi dan kesehatan, ataupun dari kantor dinas kesehatan setempat, ya, kantor dinas kesehatan yang berada di dekat wilayah proyek langsung. Yang kedua adalah jumlah sarana dan prasarana kesehatan yang tersedia. Ya. Dan ketiga adalah pola kebiasaan mencari alternatif berobat. Itu menggunakan data primer untuk parameter sanitasi lingkungan berupa sumber air bersih, tempat pembuangan tinja, itu menggunakan data primer, bisa melalui survei, menggunakan kuesioner ataupun wawancara, ataupun bisa melakukan observasi langsung dan lain sebagainya. Nah, demikian teknik pengumpulan data parameter kesehatan lingkungan. Yang merupakan bagian dari kajian aspek kesehatan masyarakat. Nah, sampai di sini barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Kita diskusi. Hari ini adalah kuliah yang ke-13 ya. 13 berarti minggu depan 14-15. Minggu ke-15-nya kuliah kelas besar ya. Oke, silakan. Yang mau bertanya. Bapak izin nanya, Pak. Ya, silakan Anis Awar. Itu Pak kan yang sekarang yang di Limo yang pembangunan FK itu kan lingkungan Limo juga dekat masyarakat gitu kan, Pak? Ya. Nah, itu juga dikaji dong Pak aspek kesehatan masyarakatnya. Iya. Jadi pembangunan kampus Limo itu status studi kelayakan lingkungannya adalah menggunakan instrumen UKL-UPL. Jadi tidak melakukan pengkajian secara mendalam seperti AMDAL. Ya, ingat bahwa AMDAL itu apabila satu kegiatannya merubah bentang alam, kedua menggunakan sumber daya alam yang sangat besar, ya, maka kegiatan itu wajib studi AMDAL. Tapi kalau pembangunan gedung
Fakultas Kedokteran ini tidak wajib melaksanakan studi AMDAL karena tidak berpengaruh besar dan penting terhadap lingkungan hidup sebagaimana yang diatur oleh undang-undang. Nah, jadi bagaimana kajian dampak lingkungan kegiatan pembangunan gedung Fakultas Kedokteran di Limo terhadap lingkungan hidup sekitar, terutama masyarakat sekitar, terutama lagi kesehatan masyarakat sekitar. Maka kalau kita lihat secara fisik, kira-kira apa yang mengakibatkan gangguan kesehatan masyarakat dari pembangunan gedung FK di Limo? Dari fisik dulu apa? Secara fisik yang akan terganggu kesehatan lingkungan, kesehatan masyarakat. Secara fisik, satu adalah udara. Jadi lingkungan hidup kita itu kan hanya ada 3 ya medianya, udara, air, tanah. Nah, udara itu adalah fisik, tanah adalah fisik, air adalah fisik. Tapi di dalamnya ada kimia. Udara ada kimia, yaitu racun-racun dari polutan. Ya. Di air juga ada kimia. Apa kimianya? Ada berbagai zat mineral dan sebagainya. Di tanah apalagi? Sekarang pembangunan gedung Fakultas Kedokteran tadi, kaitannya atau dampaknya terhadap kesehatan masyarakat yang bermukim di sekitar kampus Limo itu apa kira-kira? Satu, kualitas udara. Pada saat kapan terjadinya? Pada saat kendaraan alat berat, misalnya kendaraan molen, pembawa semen. Nah, dampaknya terhadap kesehatan masyarakat apa? Dampak fisiknya satu adalah ada debu. Ya, debu kendaraan keluar masuk kampus. Kendaraan membawa semen. Semen apa namanya? Hot mix ya. Kayak hot apa? Semen molen itu apa namanya? Adimix. Nah, Adimix. Kira-kira dampak yang ditimbulkan pada kesehatan masyarakat. Kalau bising, ada nggak dampaknya terhadap kesehatan masyarakat? Ada, Pak. Apa? Kesehatan apa? Kesehatan kuping. Pendengaran, Pak. Kan takutnya kalau misalnya dalam waktu lama itu bising yang terus-terusan itu bisa mengganggu pendengaran masyarakatnya, Pak. Ya, hanya gangguan. Nah, pertanyaannya dan penyakit. Kalau yang namanya penyakit kan lama ya. Misalnya penyakit paru, penyakit, ada nggak penyakit kuping, Elizabeth? Penyakit telinga? Nggak Ada, Pak. Biasanya mungkin kalau dalam waktu lama gitu, mungkin kalau nggak terlalu sering itu bisa jadi gangguan kayak tuli yang nggak permanen gitu, Pak. Jadi dia bisa hilang kalau misalnya dia nggak terpapar oleh bising lagi gitu, Pak. Ya, itu bisa. Jadi, nah kalau seandainya kegiatannya itu adalah angkut semen tadi, kira-kira ada nggak dampaknya terhadap kesehatan masyarakat? Nggak ada kan? Paling hanya gangguan kesehatan. Nah, itu gangguan konsentrasi orang berpikir, sesak nafas,
Tapi kalau dia terjadinya steady setiap saat, ya, berlangsung lama. Nah, kalau proyek ini hanya sekitar 6 bulan, 9 bulan. Berarti setelah 9 bulan, ya hilang. Sehingga dengan demikian, kegiatan pembangunan Fakultas Kedokteran itu tidak perlu studi AMDAL, tapi cukup dengan studi UKL UPL, singkatan dari upaya pengelolaan lingkungan. Jadi bagaimana upaya pengelolaan lingkungannya ditulis di dalam dokumennya. Tadi misalnya ada Adimix lewat, setiap harinya itu ada 9, saya tanya, setiap hari ada 9 mobil Molens itu, Molen ya, ngangkut semen dengan semen cair, ada 9 truk setiap harinya, dan itu berlangsung dari sekitar jam 11 sampai jam 2. Habis itu berhenti. Nah, kira-kira ada nggak dampaknya pada kesehatan masyarakat? Kalau ada, harus dikaji. Harus ada, tadi adalah UKL, upaya pengelolaan lingkungannya gimana? Supaya tidak menimbulkan penyakit. Tapi kalau itu terjadinya steady, tetap, kurun waktunya lama, maka itu harus dilakukan studi AMDAL. Dari studi AMDAL tadi harus ada upaya pengelolaan lingkungan. Oke ya. Itu kalau seandainya kegiatan pada tahap konstruksi. Nah, nanti tahap operasionalnya gimana? Artinya proyeknya selesai, kegiatan konstruksinya, kegiatan operasionalnya adalah mahasiswa kuliah. Dihitung itu berapa jumlah mahasiswa yang setiap harinya datang ke kampus LIMO, khusus untuk Fakultas Kedokteran. Nah, katakanlah 300 pada saat operasional, sumber daya apa yang harus disiapkan oleh kampus, dan limbah apa yang terjadi pada saat 300 orang mahasiswa berada di kampus. Nah, itu adalah kajian pada saat operasional. Dan itu hasil kajian itu harus ditulis di dalam UKL UPL. Bagaimana upaya pengelolaannya dan bagaimana upaya pemantauannya untuk memperbaiki kualitas lingkungan. Nah, UKL-nya umpama kajiannya adalah kalau 300 orang datang ke kampus, orang itu ngapain kampus? Mahasiswa ngapain ke kampus? Oh, belajar, oke. Sumber daya apa yang dipakai? Sumber daya misalnya air. Air, mahasiswa menggunakan air berapa jumlahnya? Kalau di kampus, satu untuk berwuduk. Satu berwuduk, kalau diasumsikan 300 orang itu berwuduk, waktu di kampus itu ada waktu zuhur, asar, katakanlah sampai maghrib, ada 3 kali berapa liter berwuduk. Nah, katakanlah berwuduk menggunakan air 5 liter, 5 kali 300 orang, berarti 1.500 liter, kalikan 3 kali waktu sholat, kira-kira 4.500 liter ya.
Nah, paling tidak itu timbulan limbah cair atau limbah air limbah. 4.500 liter berapa kubik? 4,5 kubik. Ya. 4,5 kubik baru untuk berwuduk yang air berubah menjadi air limbah. Nah, bagaimana mengelolanya? Mengelolanya adalah upayakan mahasiswa itu berwuduk menggunakan air sehemat mungkin. Gimana caranya? Teknologinya adalah pakai keran yang airnya keluar secukupnya. Jadi jangan keluar airnya besar gitu, sehingga menghemat air. Itu adalah UKL, ya, upaya pengelolaan lingkungan, supaya limbahnya tidak terlalu banyak. Lalu apa UPL-nya? Upaya pemantauan lingkungannya. Nah, upaya pemantauan lingkungannya adalah diukur atau dihitung benar nggak penggunaan air sekitar 4.500 liter per hari. Kalau melebihi, maka harus dilakukan koreksi. Itu adalah hasil pemantauan. Kemudian dikelola lagi. Mungkin nggak ada air yang bocor, pipa airnya bocor sehingga air limbahnya jadi banyak. Itu salah satu cara membuat dokumen UKL, upaya pengelolaan lingkungan, dan upaya pemantauan lingkungannya adalah memantau lingkungan tadi. Benar nggak mahasiswa menggunakan air segitu? Kalau lebih, berarti harus ada upaya koreksi bagaimana mengelola penggunaan air untuk berwuduk. Dan UPN juga harus memonitor, kan ada yang buang hajat di kampus. Nah, harus diasumsikan kalau jumlah mahasiswa ada 1.500, berarti ada 1.500 orang yang buang hajat itu ada perkiraan-perkiraan. Nah, lalu septic tanknya di mana? Bagaimana pengelolaan septic tank? Pernah nggak Elizabeth selama kuliah di Vikas, terus datang mobil mobil tinja untuk nyedot? Enggak kan ya? Selama ini belum pernah sih Pak. Nah, iya, belum itu pernah. adalah, nah itu indikator ya, atau indikasi pengelolaannya sudah baik. Tapi kalau misalnya Elizabeth sering nyium bau tinja gitu, wah ini septic tanknya penuh ini, artinya pengelolaannya tidak benar. Jumlah orang banyak, mau berak banyak, tempat penampungannya nggak cukup, sehingga mengganggu mahasiswa lainnya. Gitu. Nah, ini adalah bagian dari pengelolaan. Pemantauannya itu tadi, pemantauannya ada nggak Elizabeth dan teman-teman mengeluh, wah bau tinja ini, berarti septic tank ada yang bocor atau apa. Nah, itu bagian dari upaya pemantauan lingkungan. Itu harus ditulis di dalam dokumen pemantauan lingkungan. Oke. Ya, jadi terkait tadi dengan pertanyaan Mawar ya, Anissa apa Mawar? Terserah Bapak, Pak, maunya apa? Oh, dua-duanya boleh ya. Boleh, Anissa Pak. Mawar, bagaimana dampak kegiatan pembangunan kampus
terhadap kesehatan lingkungan. Ya, saya menganalisis dengan kemampuan ilmu yang ada sama saya, bahwa tidak ada timbul penyakit atau tidak ada dampak yang ditimbulkan dari kegiatan pembangunan gedung FK terhadap kesehatan masyarakat di sekitar. Kenapa saya bisa mengatakan gitu? Karena intensitas pekerjaan itu tidak mau, kecuali ya yang tadi suara dentuman, ya, pemukulan ada alat yang dipukul itu untuk mengeluarkan tanah, sehingga kedengarannya, kebisingannya itu bisa di atas 85 desibel. Ya. Nah, kalau peraturannya adalah kalau mendengar suara dentuman atau bunyi palu dengan besaran kebisingannya itu adalah di atas 85 desibel, maka manusia tidak boleh terpapar selama 15 menit. Itu aturan. Itu standar. Jika lebih dari itu, maka masyarakat akan terganggu. Tapi bukan timbul penyakit. Tetapi kalau kegiatannya itu terus-menerus bisa menimbulkan penyakit. Penyakitnya hilang pendengaran. Dan itu tidak terjadi di dalam pembangunan. Demikian Anissa Mawar. Ya Pak, terima kasih Pak penjelasannya. Silakan yang lain. Nah, mungkin bagi Anda sebagai calon sarjana kesehatan masyarakat, mungkin dari sekarang harus dipikirkan, ya, bagaimana mengelola kesehatan masyarakat menggunakan teknologi digital. Jadi misalnya Elizabeth, saya mau mengelola kesehatan masyarakat di sekitar kampus Limo, utamanya adalah penyakit yang endemis, endemis ya namanya. Kalau penyakit yang biasa terdapat di sini endemik, istilahnya apa? Penyakit apa, Elizabeth? Bisa bantu? Iya Pak, benar, endemik. Endemik. Nah, bagaimana Elizabeth atau mahasiswa bisa membuat atau menciptakan suatu sistem mengevaluasi atau mendata kesehatan masyarakat di sekitar kampus Limo. Nah, lalu sudah mendata, datanya untuk diapakan? Ya, jelas datanya itu jadi masukan bagi pemerintah untuk membuat kebijakan di bidang pengelolaan kesehatan. Nah, bagaimana caranya? Caranya ya ahli kesehatan masyarakat, ya Anda sekalian, itu harus berkolaborasi dengan ahli IT, atau Anda sendiri mencoba-coba berkutat menggunakan gadget membuat suatu sistem. Ya, sekarang kan kalau misalnya ada
orang berwira swasta kan sekarang menggunakan media Facebook, media Twitter, media satu lagi Instagram, ya, untuk berbisnis, ya, berbisnis apa gitu, sehingga menghasilkan uang. Nah, sekarang dari aspek kesehatan, bagaimana profesionalisme Anda sebagai sarjana kesehatan untuk bisa mengelola kesehatan masyarakat di suatu kawasan, satu kampung tertentu, tapi menggunakan teknologi digital. Bisa nggak? Memungkinkan nggak? Jadi tidak lagi menggunakan metode konvensional. Bisa aja Pak, tapi ya harus dilihat dari kondisi masyarakatnya juga, apakah udah mumpuni atau enggak untuk misalnya menggunakan dari aplikasi yang kita buat itu Pak. Jadi mungkin sebelumnya harus diadakan edukasi juga sih Pak, dan dilihat apakah daerahnya itu ya mumpuni atau enggak gitu Pak. Nah sekarang katakanlah masyarakatnya nggak tahu sama sekali dan tidak bisa kita didik, tapi kitalah yang menciptakan satu alat yang bisa mengetahui kondisi kesehatan masyarakat. Misalnya beginilah, sistem-sistem yang ada sekarang seperti misalnya apa, kereta api, komuter lain itu penumpang sekarang itu dipaksa untuk mengikuti peraturan. Jadi mau tak mau penumpang itu diajarkan. Nah, juga misalnya ini, saya seperti ini, saya punya mobil yang saya pakai adalah serba otomatis. Di situ ada instrumen peralatan yang mengingatkan si sopir. Satu, harus pakai sabuk pengaman, safety belt ya, seat belt ya, seat belt. Itu sudah diingatkan, Anda harus pakai seat belt. Nah sekarang saya bandel nggak pakai seat belt. Apa yang terjadi? Keluarlah suara peringatan berupa sirine. Sirine tadi mengingatkan kepada kita untuk segera memakai seat belt. Kemudian saya masih bandel, tetap saja jalan. Akibatnya apa? Mobil itu berhenti. Jadi mobil itu dirancang sedemikian rupa mengajarkan kepada orang yang memakai untuk berdisiplin. Nah sekarang bisa nggak diterapkan di ilmu kesehatan? Bisa Pak. Sama seperti itu tadi. Saya pakai mobil itu suruh pakai safety belt, enggak saya pakai, ada sirine bunyi, makin lama. Terus saya tetap bandel, saya lawan, jalan terus. Akibatnya apa? Terakhir mobil itu berhenti. Jadi semakin dilawan, semakin dilawan lagi. Akhirnya berhenti mobil itu. Jadi teknologi yang diciptakan itu memaksa seseorang untuk melakukan perilaku aman. Itu kan untuk keselamatan dia. Nah, kereta komuter lain.
tidak boleh berada di antara pintunya nggak boleh terbuka. Nah, kalau pintunya terbuka ada sirine, ya sirine atau sinyal pada siapa yang megang lokomotif itu apa namanya? Pokoknya yang jadi sopirnya. Masinis, Pak. Oh, yang masinis, masinis itu saya tuh mesin yang ahli mesin. Ya, sopirnya masinis ya. Nah, ada yang bandel di ganjel itu pintu kereta. Diperiksa nggak ketemu karena ganjalannya itu disembunyikan oleh penumpang. Akibatnya apa? Kereta itu nggak jalan. Jadi sistem itu dibuat sedemikian rupa memaksa orang harus mematuhi peraturan. Jadi pertama dia buat sinyal di dashboard, kemudian berupa berbunyi-bunyi, nggak juga akhirnya mobil itu berhenti sendiri untuk menyelamatkan penumpang. Nah, mungkin ide ini bisa dikembangkan oleh Anda sekalian, ahli kesehatan masyarakat, untuk bisa menciptakan suatu inovasi, ya tentunya menggunakan teknologi yang Anda tidak bisa, itu bisa atau upayakan berkolaborasi dengan ahli-ahli lainnya. Kita ambil contoh, lihat ojek online. Ojek online dibandingkan dengan ojek ojek yang pangkalan ya. Apa bedanya? Ojek online dengan ojek pangkalan dari aspek K3, keselamatan dan kesehatan. Beda sih Pak. Kalau misalnya di yang ojek online kan biasanya udah diwajibin, maksudnya disediain juga untuk seperti keamanannya, kayak kadang-kadang kalau dulu tuh di Gojek dapat masker terus sama pelindung pelindung kepala, terus dapat helm juga, kayak lebih teratur gitu Pak kalau yang online. Terus kalau nggak salah kalau Gojek dan Grab itu juga mereka sudah ada asuransi perjalanannya gitu Pak. Kan kalau ojek pangkalan nggak ada hal-hal yang seperti itu. Terkait dengan keamanan, keselamatan. Kalau yang opal itu, ojek pangkalan itu kan sering terjadi perampokan, penipuan, bahkan ada pemerkosaan dan lain sebagainya. Ada kekerasan lah, yang menimbulkan kesakitan pada pihak lain. Tapi di ojek online itu hilang sama sekali. Artinya Nadiem Makarim selaku foundernya dia menciptakan sesuatu yang memberikan keuntungan secara simbiosis mutualisme antara konsumen dengan produsen. Jadi yang pengojek dengan si konsumen sama-sama diuntungkan dari keselamatan, diuntungkan dari aspek terjaminnya harga itu tidak merugikan konsumen dan juga tidak merugikan si pengendara. Nah, bagaimana itu bisa diciptakan dan dikembangkan di dalam aspek kesehatan, pengelolaan kesehatan masyarakat. Paham ya? Jadi itu bagian dari pengelolaan lingkungan hidup dari suatu kegiatan proyek.
Paham ya? Nah, kita lihat misalnya lift yang di Fakultas Teknik itu, gedung Fakultas Teknik. Lift itu maksimum isinya berapa? 6 ya? Coba diisi 10. Nggak mau dia kan? Jadi alat itu sedemikian rupa mengontrol orang yang menggunakannya. Nah, kalau yang nggak peduli akhirnya dipaksa tidak berfungsi. Nah, saya kira Anda nanti punya kesempatan, punya peluang lah untuk bisa membuat suatu metode bagaimana meningkatkan derajat kesehatan masyarakat menggunakan teknologi 4.0. Ya, oke. Waktu kita habis. Elizabeth, kita ini ya. Dokumentasi dulu, Pak. Dokumentasi. Dibuka dulu kamera. Kameranya diaktifkan.